Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat bertumbuh sangat tinggi sekali. Data-data yang sudah dirilis ya, diumumkan semuanya menunjukkan tren bahwa kemungkinan besar menurut Ibu Sri Mulyani bahwa ekonomi Amerika tidak mengalami resesi di tahun ini. Dan itu dikonfirmasikan dengan Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dan dia juga mengatakan bahwa inflasi bisa soft landing. Ya, inflasi bisa pelan-pelan turun di level 2%. Walaupun suku bunga yang sekarang ini sudah hampir 5% di awal Maret ini, ya, sekarang sudah 4,75%. Walaupun nanti dinaikin suku bunga yang makin tinggi. Jadi menurut perkiraan mereka, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Janet Yellen, bahwa Amerika tidak terjadi resesi karena ekonomi tetap bertumbuh, ya. Jadi tidak perlu khawatir di pasar. Anda silakan Anda untuk borong saham yang banyak, ya, ada trading saham lagi, ya. Silakan saja karena ekonomi membaik. Begitupun juga nanti ekonomi Indonesia akan membaik luar biasa, akan membaik. Itulah banyak sekali di dunia yang punya prediksi seperti itu, ya, punya perkiraan seperti itu dengan melihat angka-angka yang sudah dirilis, ya, angka-angka ada PMI-nya juga bertambah. Justru itu salah satu faktor yang membuat inflasi ini tidak akan selesai di level 5 yang sekarang ini, ya, bertengger di atas yang terakhir, yang dirilis terakhir itu 6,2%. Maka inflasi berikutnya, ya, itu bulan Februari ini yang akan dirilis mungkin lebih tinggi dari angka 6,2%. Inflasi makin menggila. Inflasi tidak akan selesai di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Bahkan nanti di seluruh dunia, inflasi itu tetap akan tinggi saja. Karena walaupun suku bunga sudah dinaikkan, tetapi kondisi, ya, karena mungkin perang Rusia-Ukraina dan China yang baru mulai bebas dari nutup diri, lockdown itu, ekonominya mulai menggeliat lagi, maka banyak sekali permintaan. Maka ekonomi dunia itu lagi panas lagi bertumbuh lagi. Di tengah suku bunga yang sudah makin tinggi. Nah, ini jadi bom waktu. Ini hal yang sangat luar biasa akan terjadi, dahsyat. Ya, kalau saya katakan ini dahsyat. Kalau mereka beranggapan bahwa tidak terjadi lagi yang namanya resesi di Amerika Serikat, nah Anda perlu waspada bahwa ini akan terjadi tsunami malapetaka besar di market keuangan global, di pasar keuangan global. Akan terjadi market crash luar biasa. Ya, kalau kita lihat secara teknikal, ya, di bulan Maret ini akan terjadi luar biasa dahsyat. US dollar akan sangat strong, sangat kuat. Maka yang against US dollar seperti currency, ya, mata uang Eropa, gold futures, ya, atau oil pun itu akan anjlok, akan drops, ya, karena US dollar menguat, ya. Nah, inilah peluang, ya. Berapa kali saya sudah sering katakan kepada Anda bahwa ini adalah peluang. Anda harus manfaatkan peluang ini. Peluang di tengah, karena tidak bisa, walaupun dia seorang menteri keuangan atau apapun juga, dia harus tahu dan dia tidak bisa mematahkan teori ini. Jika suku bunga tinggi, maka ekonomi itu akan masuk ke dalam yang namanya resesi, sudah pasti. Ya. Target dari Amerika Serikat untuk inflasi itu menjadi 2%. Itu akan terjadi
Dan itu mereka akan berusaha untuk membuat inflasi itu 2%. Kalau inflasi Amerika Serikat ini masih di angka 6%, berarti masih jauh. Maka masih punya kesempatan, kans untuk suku bunga itu naik terus. Kalau suku bunga Amerika Serikat itu naik terus, maka suku bunga di seluruh dunia itu juga akan ikut naik. Dan ada pertarungan arus modal. Maka negara berkembang kita seperti Indonesia akan mengalami namanya capital outflow, sudah pasti. Itu akan semua lari ke Amerika Serikat. Kalau uang semua lari ke Amerika Serikat, investasi semua ke Amerika Serikat, ekonomi Amerika bertumbuh lagi. Tidak selesai itu yang namanya inflasi itu. Suku bunga dikerek lagi. Maka tinggal pada satu titik akan terjadi kontraksi. Akan meledak, boom. Akan terjadi bubble nanti. Dow Jones akan meledak, Wall Street akan meledak, dan terjadilah kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia. Nah, hal itu harus terjadi. Ekonomi yang sudah naik harus jatuh lagi harus terjun bebas. Harus terjadi resesi, harus terjadi yang namanya Great Depression, pokoknya harus terjadi kehancuran. Itu dasarnya, teorinya. Supaya setelah terjadi kehancuran itu, suku bunga mulai turun lagi untuk memacu ekonomi itu kembali naik. Itulah basicnya. Jangan diputar balikan dengan fakta. Jangan selalu dibuat narasi yang mengatakan bahwa kalau melihat angka-angka data-data ekonomi yang sekarang membaik, terus berargumen, berfantasi, berimajinasi bahwa ekonomi Amerika itu sudah bagus. Tidak ada terjadi resesi. Jadi RI, negara kita akan mengalami dampak. Justru di saat-saat ini Anda harus hati-hati, waspada. Ini saat-saat kritis karena tidak ada sesuatu harga itu dia bertahan terus selamanya tinggi. Akan terjadi bubble dan pecah. Dan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar tahun 2023 itu mulainya di bulan Maret ini. Saya sudah selalu katakan bulan Maret 2023 dari tahun lalu. Dan saya sudah menunggu kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah itu sejak 4 Oktober 2021. Dan semoga Maret tahun 2023 ini akan terjadi. Kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia ini ada. Dan untuk bagi Anda, jangan Anda mendengar ini saja, menonton ini saja. Di saat musibah, kehancuran pasar keuangan dunia ini terjadi, itu ada manfaat peluang besar untuk Anda cuan. Hanya ada di futures market. Sudah 1000 kali saya berulang kali saya katakan, bahwa hanya ada di futures market. Apa itu futures market? Bingung kan futures market itu apa? Email saya ada di kolom deskripsi video ini. Email saya jelasin kepada Anda. Tanyakanlah kepada expertnya, pada ahlinya, maka saya akan jelasin kepada Anda. Jika Anda ingin tahu apa itu futures market, apa itu peluangnya, apa itu manfaatnya, dan keuntungan-keuntungannya. Ya, hanya ada di deskripsi video ini, dan hanya ada di channel ini. Ini peluang, saya kasih tahu. Dan peluang ini hanya ada di tahun 2023 ini. Tahun depan belum tentu ada seperti itu. Peluang luar biasa itu. Lahan basah masuk ke kantong Anda, belum tentu ada. Anda jangan menyanyiakan peluang ini. Ya. Jadi orang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil peluang, yang bisa memanfaatkan peluang untuk apa? Untuk ambil uang masuk ke kantong dia. Bukan orang yang sudah melihat bahwa logikanya mengatakan bahwa kalau suku bunga tinggi, maka market itu akan drop, ya. Ekonomi itu akan drop, tetapi masih terpercaya dengan narasi-narasi yang berseliweran yang membuat Anda itu tenang, tidak panik. Anda percaya itu, maka Anda kena. Itulah yang terjadi.
Tidak usah percaya saya, ini hanya hanya apa yang saya katakan, buah pikiran saya berdasarkan pengalaman saya begitu. Karena saya sudah cukup lama di dunia keuangan seperti ini. Jadi Anda tidak perlu percaya saya. Bagi yang percaya silakan. Ya, bisa saja saya salah. Ya, percaya saja yang mereka-mereka itu. Silakan. Kita buktikan saja. Ya, berarti Anda perlu waktu untuk membuktikan itu. Anda akan lihat nanti, Maret dan April ini luar biasa kehancuran. Jika Anda berani coba-coba, coba-coba punya image bahwa bullish di market, bullish di pasar, Anda berani mengambil posisi bullish, beli, say goodbye. Ya, inilah warning yang saya berikan kepada Anda. Tapi kalau Anda ikuti, ya kalau Anda percaya, kalau nggak percaya nggak usah. Ini bagi yang percaya, ya. Email Anda, segera email saya dan tanyakan apa itu futures market, apa itu peluang di futures market, apa itu keuntungannya di saat kondisi ketidakpastian ekonomi seperti ini, kondisi yang aneh, yang lucu ya, suku bunga sudah tinggi tetapi inflasi belum turun-turun. Nah itu kondisi ini perlu Anda tanyakan apa manfaat peluangnya nanti, ya karena ini kesempatan luar biasa. Anda harus memanfaatkan momentum ini, manfaatkan peluang ini. Karena peluang ini nggak terjadi sering-sering ya. Ya, saya kasih tahu. Belum tentu di tahun depan seperti ini. Anda akan cuan banyak di sini. Ya. Jangan jadi orang yang gimana ya, telat mikir ya. Anda kalau mau tahu apa yang saya katakan ini benar atau tidak, Anda harus review lagi, Anda cek video saya yang dulu-dulu. Ya. Semua itu mengarah ke sana. Ya. Tidak ada dalam cerita dalam sejarah bahwa suku bunga sangat tinggi, inflasi sudah tinggi, ya. Terus negara itu tidak terjadi resesi. Nanti inflasinya turun pelan-pelan katanya begitu, ya. Jadi nanti kalau Amerika Serikat kan menginginkan, ya, menargetkan inflasi itu ke level 2%. Naikin suku bunga, inflasi masih tinggi, naikin terus. Nanti pelan-pelan dia turun sendiri. Tidak ada dalam cerita seperti itu. Kalau mau turun itu ada kehancuran pasar, ada terjadi krisis keuangan dunia, ada terjadi kehancuran pasar keuangan dunia. Hancur-hancuran dulu, banyak yang mengalami korban dulu. Kebangkrutan terjadi besar-besaran dulu. Baru suku bunga itu mulai menurun. Itulah berita buruk itu akan terjadi dulu. Bagaimana dengan kondisi yang katanya soft landing, kondisi ekonomi yang baik-baik, nanti pelan-pelan dia turun kok inflasi 2%. Bagaimana cerita gitu, orang belanja terus, bagaimana inflasi turun? Inflasi turun itu orang tidak belanja. Ngerti orang? Gitu. Itu logika, itu yang logika sehat seperti itu. Kita tidak usah bicara di luar kenyataan itu. Kalau orang belanja terus, itu harga turun apa naik? Coba Anda jawab. Kalau Anda bicara bahwa inflasi tinggi, nanti mestinya ekonomi membaik, walaupun suku tinggi, nanti dia turun pelan-pelan. Bagaimana bisa inflasi bisa turun pelan-pelan, sedangkan orang belanja terus, angkatan kerja masih banyak. Jadi jangan, gimana makanya gue bikin konten ini, karena kata-kata itu, statement-statement yang berseliweran itu agak jelas. Ya. Nanti inflasi turun pelan-pelan ke 2%. Harus ada kehancuran, harus ada musibah. Kehancuran besar-besar terjadi. Supaya harus ada kebangkrutan. Ekonomi, banyak usaha yang tutup bangkrut supaya banyak PHK itu berkurang, tenaga kerja berkurang, income-nya berkurang semuanya, banyak pengangguran terjadi supaya ekonomi, pokoknya resesi deh, supaya belanja itu berkurang, menekan harga itu jadi turun lagi. Oke, baru disitulah inflasi menurun. Ini saya bicara logika yang paling sederhana. Ini yang masuk akal. Tuh. Janganlah, terserah Anda mau percaya siapa. Mungkin cuma saya di channel ini mengatakan apa adanya. Itulah. Pilihan di tangan Anda. Anda mau ikuti saya,
Karena saya katakan bahwa peluang ada di futures market. Di saat kondisi yang tidak menentu ini, kondisi yang ke arah selatan ini, Anda dapatkan keuntungan besar di futures market. Email saya di kolom deskripsi di bawah ini. Disitulah nanti saya panjang lebar cerita tentang peluang-peluangnya buat Anda. Banyak sekali yang sudah menikmati peluang subscriber di YouTube ini. Tunggu Anda di luar sana. Ada yang masih banyak duit di luar sana. Jangan sampai duit Anda itu nganggur. Ngengat dan karat akan merusaknya harta Anda itu. Anda itu harus action, harus mengambil peluang. Email saya di kolom deskripsi di bawah ini. Email saya menunggu Anda. Menantang Anda untuk mendapatkan cuan luar biasa. Saya kasih tahu bahwa Anda jangan takut mengambil risiko. Masalah untung dan rugi itu adalah hal kedua. Tetapi kalau Anda tidak mengambil kesempatan, tidak mengambil peluang karena Anda takut rugi, takut risiko, Anda adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Paling resiko di dunia ini. Itu kata Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Orang yang paling berisiko, yang paling gagal di dunia ini adalah orang yang takut mengambil resiko itu sendiri. Karena orang itu tetap di tempat, tidak kemana-mana. Sementara orang lain bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena dia mengambil risiko. Di saat kita mengambil risiko itu, kita punya dua kemungkinan. Kita bisa rugi, kita bisa untung. Tetapi kalau Anda tidak mengambil risiko, Anda tidak punya kemungkinan apa-apa. Anda dipastikan rugi karena Anda menyia-nyiakan peluang itu. Itulah wejangan yang sangat masuk akal, yang sangat berlogika. Disinilah tempat Anda berlogika. Ya, konten video channel YouTube yang berlogika. Berlogika untuk apa? Untuk uang masuk ke kantong Anda. Ya. Oke? Jangan lupa ambil peluang di futures market. Karena itulah yang menjawab semuanya kejadian ini. Dan Maret ini Anda lihat bahwa apa yang saya katakan market crash itu akan terjadi. Currency, mata uang Eropa against US dollar itu akan menuju di bawah satu paritas maupun Euro USD atau Pound Sterling USD. Saya kasih kisi-kisi ke Anda. Kalau sampai sudah terjadi begitu, maka itulah resesi akan terjadi. Maka harga minyak silakan terjun bebas. Begitu pula juga dengan harga gold. Sukses untuk Anda.